Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempertanyakan data yang diperoleh Badan Pengawasan Pemilu terkait temuan Bawaslu terhadap 73.000 pemilih yang telah dicoret pada pemilu 2019, namun kembali masuk ke dalam daftar pemilih. KPU telah menerima laporan Bawaslu yang menyebut adanya 73.000 pemilih yang tak penuhi syarat dan masuk ke dalam daftar pemilih model A KWK. Namun menanggapi temuan Bawaslu ini, KPU mempertanyakan data tersebut secara rinci. Firian memastikan bahwa daftar pemilih sudah disusun berdasarkan DPT 2019 dan DP4 sesuai dengan ketentuan undang-undang. Maka kami mengirim surat ke Bawaslu minta data by name by address. Sesuai dengan substansi di Peraturan KPU nomor 19 tahun 2019, setiap masukan tanggapan dari masyarakat kepada kita diharapkan disertai dengan data otentik. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu menemukan ribuan pemilih yang tidak memenuhi syarat dalam pemilu 2019 tetapi tercantum dalam daftar pemutakhiran data pemilih pada Pilkada Serentak 2020. Untuk mengetahui lebih lanjut respon Komisi Pemilihan Umum terkait temuan Bawaslu ini sudah ada produser lapangan CNN Indonesia Nur Aspasya. Selamat malam Sisi. Sisi, bukan isu baru soal ini, ada saja muncul persoalan sama setiap ada kontestasi Pilkada bahkan Pilpres, tapi kali ini kita ingin mengetahui apa respon KPU terkait temuan Bawaslu ini, Sisi. Ya, selamat malam Ferdi. Tadi Komisioner KPU Firian Aziz mengatakan bahwa dia sendiri kembali mempertanyakan dari mana sumber data yang diperoleh oleh Bawaslu terkait dengan ada temuan 73.000 yang tidak terdaftar dalam DPT dan juga ada 28.000 kurang lebih yang seharusnya memenuhi syarat tapi tidak masuk ke dalam DPT. Firian mengatakan akan menyurati pihak Bawaslu lebih lanjut untuk meminta data secara otentik, nama dan peralamat, karena menurut Firian sendiri KPU sendiri sudah cukup yakin dan optimis begitu data yang selama ini mereka rekap begitu yang saat ini menjadi sumber data mereka saat ini berdasarkan dari sejumlah data yang mereka peroleh, dan mereka juga mengatakan bahwa DPT 2019 dan juga DP4 yang berdasarkan ketentuan undang-undang menjadi landasan utama bekerjanya KPU untuk kemudian memperoleh data dari DPT ini, sehingga tadi Firian juga sebenarnya menanyakan kembali karena dugaan temuan Bawaslu ini dianggap oleh Firian tidak ada data atau sumber yang jelas dibandingkan dengan data yang diperoleh oleh KPU begitu. Mereka sendiri bekerja berdasarkan undang-undang dan kemudian berdasarkan regulasi yang sudah ditetapkan, sehingga mereka sendiri cukup optimis dan cukup yakin begitu Ferdi klaimnya bahwa data yang mereka peroleh saat ini bukanlah data sembarangan begitu. Oleh karena itu dia akan menyurati Bawaslu untuk meminta lebih detail begitu, karena kategori temuan Bawaslu ini merupakan kategori temuan masyarakat, sehingga KPU juga berdasarkan peraturan sendiri perpunya bahwa mereka sendiri berhak untuk meminta bukti otentik begitu dari Bawaslu terkait dengan data yang mereka peroleh. Ferdi? Sisi, apa langkah KPU ke depannya untuk kemudian meminimalisir data pemilih yang dinilai tidak memenuhi syarat? Bisa dikatakan apa tools atau mekanisme yang mumpuni agar kemudian tidak ada perbedaan data antar lembaga dan kondisi ini tidak terus berulang, Sisi? Ya, KPU mengatakan bahwa memang dalam sejarah atau perjalanan pemilu ini banyaknya KPU ataupun Bawaslu berjalan sendiri-sendiri, dan di tengah masuknya digitalisasi mereka juga tidak memungkiri bahwa ada juga banyaknya berita hoax, dan mungkin ada perbedaan data-data ini karena banyaknya sumber yang diperoleh dan belum diketahui sumbernya dari mana, dan ini juga yang menjadi disinyalir potensi-potensi hoax yang terjadi. Oleh karena itu KPU juga mengatakan mereka akan bekerja sama dengan KPI dan juga Dewan Pers khususnya untuk kemudian mengawasi atau meminimalisir data-data yang dirasa menjadi sumber-sumber yang tidak valid begitu Ferdi, seperti jurnalis fact check dan sebagainya. Mereka juga meminta agar kemudian sejumlah pihak yang kemudian ditunjuk atau yang sedianya menjadi gugus tugas untuk kemudian memberikan pengawasan jalannya pilkada ini lancar juga bekerja sama dengan KPU dan juga Bawaslu. Tapi kendati demikian mereka juga ingin memastikan bahwa kerjasama antara KPU dan Bawaslu juga dibangun secara sinergis untuk terciptanya pilkada 2020 mendatang. Kendati ada beberapa problem begitu yang selama ini ditemuin di lapangan, tapi KPU sendiri cukup optimis bahwa kedepannya ada banyak sejumlah lembaga yang kemudian beririsan dengan tugas ini bisa mampu membantu melancarkan pilkada 2020. Ferdi? Baik, terima kasih produser lapangan CNN Indonesia Nur Aspasya dari Jakarta.